Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga sehat walafiat. Kali ini kakak Sulfa akan membahas atau menjelaskan tentang zakat. Terus kakak akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian zakat, yang kedua adalah syarat wajib zakat, yang ketiga adalah jenis-jenis zakat, terus yang keempat adalah golongan apa saja yang berhak dizakati. Yang pertama adalah pengertian zakat. Segi bahasa Arab, zakah yaitu bersih, suci, berkembang, berkat, dan bersih. Secara istilah itu zakat adalah harta yang orang muslim keluarkan untuk orang yang berhak menerimanya, tetapi ada syarat dan ketetapan tertentu. Terus pengertian zakat ini termuat atau ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa artinya? Yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Maksudnya di sini adalah orang Islam wajib untuk sholat yang benar dan menunaikan zakat. Kakak akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama adalah orang Islam, harus orang Islam. Terus yang kedua adalah balik dan berakal, maksudnya tidak gila. Terus yang ketiga adalah harta sempurna, maksudnya harta sempurna itu harta milik sendiri, bukan milik orang lain. Terus yang keempat itu hartanya mencapai nasab, maksudnya mencapai nasab ini itu ada batasan apakah kekayaan tersebut itu wajib dizakati maupun sekarang kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat ada dua macam, yaitu jenis zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Terus kali ini kakak akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, yaitu di bulan suci Ramadan. Berapa besarannya? 2,5 kg, atau kalau berkisar liternya itu 3,5 liter. Terus bagaimana cara menghitungnya? Itu tergantung apa yang ada di negara tersebut, maksudnya itu seperti bahan-bahan pokok, seperti di Indonesia khususnya, yaitu bahan pokoknya adalah beras. Jadi beras sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, seperti itu cara menghitung berapa yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu individual, jadi satu zakat yaitu satu jiwa, jadi tidak boleh zakat satu untuk bertiga ataupun berdua. Terus yang kedua adalah zakat mal. Apa sih zakat mal? Zakat yang dikeluarkan dalam perniagaan, seperti perniagaan, terus pertambangan, hasil kelautan, terus perak, emas, dan sebagainya, seperti peternakan, perkebunan. Nah, itu wajib dizakati. Berapa persen sih yang harus dizakatkan? 2,5% dikali 1 tahun. Jadi 1 tahun, maksudnya 1 tahun itu kepunyaan barang tersebut. Jadi 2,5% dikali 1 tahun benda tersebut dimiliki, seperti itu. Terus yang terakhir adalah golongan yang berhak dizakati. Yang pertama adalah fakir dan miskin. Ada yang tahu bedanya fakir dan miskin?
eh, pasti ada yang sedikit, ada yang sama, ada yang beda, tapi menurut saya itu ada perbedaannya antara fakir dan miskin. Nah, fakir itu seseorang yang tidak mempunyai apapun, dan kalau miskin dia mempunyai tetapi sedikit, kayak hartanya sedikit tapi tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Terus yang ketiga adalah amil. Amil itu yang menerima, yang membagi zakat dan yang menerima zakat. Maksudnya amil itu juga menerima juga membagikan, soalnya tugasnya juga seperti upah ya, atau kayak tanda terima kasih, jadi amil juga dikasih gitu. Terus yang keempat itu adalah mu'alaf. Ya, mu'alaf itu ya perlu dikasih dikarenakan dia masih awam, masih belum tahu apa itu zakat. Jadi mu'alaf itu mu'alaf ada yang tahu mu'alaf, tapi terkadang ada yang belum tahu. Jadi saya jelaskan di sini, mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Terus yang keempat adalah hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu orang yang ingin membebaskan diri dari perbudakan, seperti itu. Terus yang kelima adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kayak berperang ke jalan Allah. Nah, itu fisabilillah. Terus fisabilillah. Terus gorimin. Nah, gorimin itu adalah orang yang berhutang tapi halal. Hutangnya itu tidak dibuat untuk foya-foya maupun duniawian. Maksudnya itu seperti gila harta, kayak mencari kekayaan dengan berhutang. Nah, itu tidak halal. Maksudnya di sini orang yang berhutang tetapi tidak bisa membayar hutangnya. Jadi dia berhutang kayak makanan pokok, pakaian, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah amil, mu'alaf, ibnu sabil ya. Yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan biaya saat perjalanan ya. Ibnu sabil itu seperti musafir. Nah, musafir itu kan di dalam perjalanannya itu terkadang kehabisan uang maupun kehabisan bahan makanan. Jadi zakat ini berhak untuk musyafir atau ibnu sabil. Terima kasih telah melihat channel ini. Salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.